Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Sekretaris, para Panmud dan Kasubag, dan seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, beserta kawan-kawan PPNPN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, ba'da zuhur ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama dalam rangka rutinitas kita selama bulan suci Ramadan, yaitu mendengarkan tausiah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sudah hadir di antara kita yang akan memberikan tausiah, yaitu Ustazah Mimi, salah satu pamut di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Selanjutnya salawat beserta salam mari sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak memperpanjang mukadimah, alhamdulillah sudah hadir Ustazah Mimi. Bagaimana Ustazah, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustaz Hari sehat? ini alhamdulillah sehat. Terbalik nih, seharusnya saya moderator bukan Ustaz. Pada siang berbahagia ini Ustazah Mimi akan menyampaikan mungkin beberapa materi, beberapa tausiah. Untuk itu mari kita dengarkan dan kita cermati bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti menjadi salah satu penambahan ilmu kita pada siang yang berbahagia ini. Baiklah, pada para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita persilakan kepada Ustazah kita, Ustazah Mimi, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal musalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah azimain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, berikutnya Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Hakim serta Ibu Hakim, Pak Panitra dan Ibu Sekretaris, seluruh Pamut dan seluruh Kasubag, seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan adik-adik PPNPN yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bilangan kasih sayangnya yang tak terhingga, menghadirkan kita bisa berkumpul di ruang sidang utama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam kegiatan rutin kita selama bulan Ramadan, itu untuk berbagi ilmu. Saya nggak mau memberi tausiah, tapi berbagi ilmu. Izin ya Pak Ketua. Dan atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita telah sampai di hari ke-14 Ramadan. Sudah setengah bulan Ramadan kita lalui. Apakah kita sanggup untuk menyelesaikan puasa di tahun ini? Allahu a'lam. Semoga iman dan ketakwaan kita selalu kita jaga hingga akhir Ramadan. Karena Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu oleh setiap kaum muslimin. Mengingat kata Pak Panitra, ada doanya ya Pak ya. Dan saya kurang bisa untuk melafazkan doanya tersebut. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita yang memberikan sinar terang dari gelap menuju yang terang benderang, mengangkat derajat wanita dari yang kelam menjadi mulia. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, kajian saya
pinginnya sederhana, tapi dengan kesederhanaan itu semoga bisa menginspirasi kita semua. Saya mengutip buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yaitu pertama Abu Bakar Siddiq. Siapa tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Yang pertama-tama sangat mempercayai Rasulullah. Setiap perkataan Rasulullah diaminkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Apa nilai-nilai dari sahabat, kita ambil dari sahabat Abu Bakar Siddiq ini? Pertama, dari sifatnya itu adalah terkenal dengan akhlaknya yang mulia, dikenal sebagai sosok yang rendah hati, berani, kaya akan ide, berpendirian kuat, bersikap toleran tinggi, sabar, berhati lembut, berkeinginan kuat, fikih, tawakal, dan yakin dengan segala janji Allah, serta setia selalu di samping Rasulullah. Beliaulah yang pertama-tama menguatkan Rasulullah ketika ajaran Islam yang sangat berat diemban Rasulullah, maka beliaulah yang selalu mendampingi. Abu Bakar As-Siddiq, itulah gelarnya, dipercaya untuk mendampingi Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah mempunyai teman, berarti memiliki sifat yang perlu kita gali. Dari sahabat ini apa yang perlu kita gali? Nah, keutamaan dari Abu Bakar ini adalah manusia terbaik setelah Nabi dari golongan umat beliau. Orang yang menemani setiap langkah Rasulullah, bahkan di gua ketika dikejar kaum Quraisy. Kaum muslimin yang pertama ikut hijrah, beliau menyumbangkan segala harta dan tenaganya dan merupakan khalifah pertama umat Islam di dunia. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal dengan kegarangannya, keberaniannya, dan ketegasannya, sehingga beliau disegani dan dihormati setiap orang. Umar bin Khattab masuk Islam termasuk dari doa Rasulullah, karena Rasulullah meminta kepada Allah 2 Umar untuk bisa masuk Islam, untuk menguatkan Islam di samping Rasulullah. Dan terpilihlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sejak remaja dikenal dengan sifat utamanya itu berani dan ulet bekerja serta bertanggung jawab, sehingga dia diangkat jadi khalifah. Yang kedua, beliau pun tidak malu untuk memikul karung gandum untuk menyebarkannya kepada kaum muslimin yang membutuhkannya saat itu. Padahal beliau adalah khalifah ya, tapi dia mengangkat sendiri karung goni yang berisi gandum untuk kaum duafa yang ada di Mekah saat itu. Beliau terkenal sebagai saudagar yang kaya raya dan mengunjungi banyak negeri. Berarti pengalamannya dalam berpetualang, mungkin istilah sekarang ya, banyak ya, healingnya. Adapun nilai-nilai keutamaan Umar bin Khattab ini adalah al-muhaddisun, diberi ilmu kemampuan menghampir seperti Rasulullah, merupakan khalifah yang sangat bijaksana, kreatif dan jenius, merupakan pemimpin teladan yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan serta mendapatkan hidayah dari doa Rasulullah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Sahabat Nabi ini terkenal dengan sangat pemalu. Dia dari golongan Bani Umayyah yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dikenal dengan pribadi yang lembut, dermawan, jujur, rendah hati, dan pemalu di antara kaum muslimin. Bahkan saking pemalunya, Rasulullah telah didatangi oleh 2 sahabatnya sebelum Utsman, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar, di waktu yang hampir berdekatan.
Ketika beliau masuk, para sahabat Rasulullah menyuruh mereka langsung tanpa persiapan apapun. Dan mereka masuk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah, yaitu menyampaikan apa yang perlu saat itu. Ketika kedua sahabat ini telah keluar, maka Siti Aisyah bertanya, ada sahabat Utsman yang akan datang, apakah beliau disuruh masuk atau tidak. Ketika itu Rasulullah bilang, tunggu sebentar. Rasulullah pun menyiapkan dirinya, meluruskan sarungnya, merapikan pakaiannya. Kenapa Rasulullah berbeda ketika Umar dan Abu Bakar datang? Tidak ada persiapan sama sekali. Rasulullah pun berkata, di antara sahabatku yang pemalu hanya Utsman bin Affan. Jadi ketika aku dengan keadaan yang tidak pantas, maka Utsman pasti akan keluar langsung dari tempat tersebut dan belum sempat menyampaikan hajatnya, maka dia akan langsung pulang, saking pemalunya. Jadi sifat-sifat utama dari Utsman bin Affan yang bisa kita ambil, keutamaan Utsman bin Affan yaitu termasuk as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama masuk Islam, merupakan khalifah yang melakukan perluasan Masjid Haram Mekah dan Masjidil Nabawi Madinah pertama kali. Orang yang dipilih menggantikan Umar bin Khattab, memberikan impak yang besar dalam perjuangan Islam, yaitu tidak segan-segan dalam harta. Dalam riwayat dikisahkan dia menyumbangkan 300 unta dan 1000 dinar untuk biaya perang saat itu. Keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Itu merupakan sepupu dan sekaligus menantu Rasulullah yang selalu menemani setiap langkah Rasulullah, yang memiliki sifat yang pemurah, dermawan, sabar, adil dalam memimpin. Keutamaan dari Ali bin Abi Thalib yaitu mendampingi Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, merupakan singa Allah yang dimuliakan, merupakan orang yang paling zuhud terhadap dunia. Yang kelima yaitu Talal bin Ubaidillah. Ubaidillah sekarang sangat terkenal ya bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai pejuang Palestina. Mungkin terinspirasi nama beliau adalah dari Talal bin Ubaidillah ini. Dia termasuk asbakunal awalun atau orang yang pertama masuk Islam, merupakan pemuda Quraisy yang memiliki strategi berdagang, cerdik dan pandai, serta dermawan. Keutamaannya adalah orang yang mendapat hidayah melalui Abu Bakar As-Siddiq, melindungi Rasulullah dalam perang Uhud, merupakan syahid yang hidup, mendapatkan sanjungan dari Rasulullah atas kebaikan hati dan sedekahnya. Mengapa dibilang syahid yang hidup? Karena sahabat Rasulullah ini pernah menjadikan dirinya sebagai perisai dari Rasulullah agar tidak terkena anak panah dan pedang. Bahkan berpuluh-puluh anak panah yang ketika perang itu mengarah ke badan Rasulullah, maka dia melemparkan badannya agar melindungi Rasulullah dari panah-panah tersebut. Maka beliau disebut syahid yang hidup. Dan cita-citanya memang ingin menjadi syahid. Keenam adalah Zubair bin Awam. Zubair merupakan sepupu dan saudara ipar Rasulullah, termasuk orang ketujuh yang masuk Islam. Usianya baru 15 tahun saat mengucapkan syahadat. Sosoknya adalah dermawan, berani, perkasa. Beliau, nilai keutamaan dari Zubair bin Awam adalah diakui Rasulullah sebagai pengikut setia, merupakan prajurit Allah. Ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya, saudagar kaya raya yang dermawan, yang senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kaum yang membutuhkan. Bahkan beliau pun mengimpakkan setengah dari hartanya untuk masyarakat miskin di Mekah dan Madinah saat itu.
Beliau disebut sebagai sahabat Nabi yang paling akhir masuk surga karena proses hisabnya yang sangat lama, karena hartanya yang sangat berlimpah ruah. Adapun keutamaan Abdurrahman bin Auf ini adalah merupakan teladan yang cemerlang bagi kaum muslimin yang besar, karena beliau adalah pedagang yang sukses, yang tidak pernah rugi, selalu mendampingi Rasulullah dalam perjuangan Islam, terutama saat perang. Beliau adalah donator mungkin terbesar saat perang, termasuk Utsman bin Affan. Berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki keutamaan, yaitu doanya selalu diterima Allah. Nabi pernah berdoa kepada Allah agar doa Sa'ad selalu dikabulkan Allah. Pribadinya adalah mahir memanah, berani dan gigih. Keutamaannya adalah merupakan pelempar panah pertama di jalan Allah, merupakan orang ketiga dari 3 orang yang masuk Islam lebih dulu. Yang ke-9 adalah Said bin Zaid. Said adalah sahabat Nabi yang berasal dari kaum Quraisy. Beliau bernama lengkap Said bin Zaid bin Umar bin Nufail. Said dilahirkan pada 22 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti beliau sangat muda saat itu. Keutamaan ia memeluk agama Islam bersama dengan Fatimah istrinya. Keutamaan Said bin Zaid adalah merupakan sahabat yang setia dengan Rasulullah, dikenal dengan doanya yang sangat mustajab, selalu menemani Nabi dalam berperang melawan musuh kecuali perang Badar. Ke-10 adalah sahabat Rasul, yaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu Ubaidillah bin Jarrah memiliki nama lengkap Amir bin Abdullah bin Jarrah. Ia terlahir dari kaum Quraisy yang terhormat di Mekah. Memiliki sifat yang jujur, rendah hati, menyenangkan. Nabi pun pernah meminta Abu Ubaidillah memimpin perang Kabat. Keutamaan dari Abu Ubaidillah adalah merupakan sahabat Nabi yang dapat dipercaya dari kaum Islam, merupakan sahabat Nabi yang pernah ikut hijrah bersama Nabi, dijuluki sebagai pemimpin para pemimpin, Umirul Umara. Ada ke-10 sahabat Nabi ini memiliki karakternya masing-masing. Jadi kisah kita rangkum sebagai orang yang setia mendampingi Rasulullah, berani, sabar, lembut, dermawan, rendah hati. Jadi dari 10 kisah Nabi, sahabat Nabi ini bisa kita ajarkan ke anak kita bagaimana karakter para sahabat Nabi, agar anak-anak kita kelak bisa dikelilingi oleh teman-temannya yang memiliki sifat-sifat ini. Mungkin Allah tidak sembarangan memilih sahabat Nabi, makanya dikumpulkanlah dengan sahabat-sahabat Nabi yang memiliki keutamaan sifat-sifat yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah Mimi, tadi saya berpikir materinya materi hikmah atau materi-materi yang lain. Ternyata Ustazah Mimi ini mengingatkan kita kembali masa-masa sekolah dulu, yang mana ceritanya tentang sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat Nabi ini adalah sahabat yang terbaik, sahabat yang memiliki keistimewaannya. Tentu kita dapat mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Ustazah Mimi tadi. Ya, kalau perlu kita punya sahabat-sahabat terbaik juga, sebagaimana sahabat Nabi tadi, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang pemberani, jujur, lembut hati. Itu ketika sahabat Nabi. Tapi di PAKC juga ada Abu Hasan. Beliau juga baik. Insya Allah nanti juga nyumbang tuh untuk nonton bola. Itu dermawan, mewakili para perasaan sahabat Nabi tadi. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Ustazah Mimi. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti mendapat berkah
atas ilmu yang telah disampaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian santapan rohani Ramadan pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat hikmah dan berkahnya. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.